Haleluya. Setiap orang yang ada di dalam dunia ini pasti pernah mengalami pencobaan. Pencobaan itu terjadi dalam kehidupan berkeluarga. Pencobaan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Pencobaan terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa arti pencobaan itu? Pencobaan ialah situasi atau keadaan sulit atau keadaan yang tidak menyenangkan yang dapat menggantikan iman, kesabaran, dan kekuatan dalam diri seseorang. Artinya, ketika seseorang berada dalam pencobaan, maka iman yang dimilikinya bisa tergantikan oleh pencobaan. Seseorang bisa meninggalkan Tuhan karena pencobaan. Seseorang bisa melupakan Tuhan karena pencobaan. Seseorang bisa meninggalkan pengharapan yang biasanya kepada Tuhan, kini berfokus kepada keadaan yang sulit atau tidak menyenangkan. Pencobaan bisa menggantikan kesabaran di dalam diri seseorang. Yang asalnya dia penyabar, menjadi seorang yang tidak sabar, menjadi seorang pemarah. Pencobaan bisa menggantikan kekuatan seseorang menjadi lemah. Ketika hidup tidak mengalami pencobaan, dia seorang yang kuat. Dia seorang yang bergairah, bersemangat. Tetapi ketika dia menghadapi keadaan yang sulit dan tidak menyenangkan, dia menjadi orang yang lemah, tidak bersemangat, bahkan bisa berputus asa. Mari kita perhatikan 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman Allah berkata bahwa setiap manusia pasti akan mengalami pencobaan. Akan mengalami masa-masa yang sulit. Akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat, khususnya kepada Timotius. Perhatikan bahwa sekarang adalah akhir zaman. Akan banyak kesukaran melanda dunia. Berbicara tentang kesukaran, kita berbicara tentang kesulitan dalam kehidupan kita. Berbicara tentang kesukaran yang ada di dalam dunia, kita berbicara tentang hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi setiap manusia yang ada di dalam dunia pasti mengalami pencobaan. Tetapi di balik semua pencobaan itu, kita harus menyadari sumber pencobaan yang terjadi di dalam dunia. Yang pertama, pencobaan timbul karena tekanan, karena godaan yang diarahkan oleh dunia kepada diri kita. Keadaan dunia akan terus menekan kehidupan kita.
supaya kita menjadi sulit dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita mengalami hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada saat ini orang-orang percaya di Nigeria sedang mengalami masa-masa yang sulit. Masa-masa yang tidak menyenangkan. Mereka diburu seperti seekor binatang. Mereka dikejar, mereka disiksa, mereka ditembak. Itu hal yang menyulitkan dan tidak menyenangkan bagi mereka. Kemanapun manusia pergi, selama dia berada di kolong langit, tetap akan mendapat pencobaan. Dengan kata lain, di dalam dunia ini, manusia tidak bisa lepas dari pencobaan. Manusia bisa bersukacita dengan kekayaannya. Manusia bisa berlimpah-limpah dengan segala apa yang dimiliki. Tetapi suatu ketika, manusia pun akan mengalami kesulitan. Manusia pun akan mengalami hal yang tidak menyenangkan. Uang bukan jaminan manusia lepas dari kesulitan. Uang bukan jaminan bagi manusia untuk hidup selalu senang. Karena pencobaan bagaikan teror yang akan terus mendatangi setiap manusia. Yang kedua, pencobaan bersumber daripada iblis. Artinya iblis memang menjadi pribadi yang akan merusak, yang akan menjadikan hancur kehidupan manusia. Orang-orang percaya akan terus dicobainya supaya imannya berganti. Orang percaya akan terus dicobainya supaya orang percaya jauh dari Tuhan. Orang percaya akan terus dicobai oleh iblis supaya dia menghujat Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, tetapi perlu kita sadari bahwa pencobaan yang datang kepada manusia bukan hanya dari dunia ini, bukan hanya dari setan atau iblis, tetapi diri kita juga bisa menjadi penyebab terjadinya pencobaan dalam kehidupan kita semua. Rasul Yakobus mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 14 bahwa manusia bisa jatuh ke dalam pencobaan karena keinginan diri sendiri. Artinya keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Pada saat orang percaya hidup berdasarkan keinginan dirinya sendiri, berarti dia lepas dari aturan-aturan Tuhan. Berarti dia lepas daripada firman Tuhan. Berarti dia melanggar firman Tuhan. Sebab orang percaya harus memiliki keinginan yang sesuai dengan firman Tuhan. Orang percaya harus hidup di dalam keinginan Tuhan selama di dalam dunia ini. Pada saat orang percaya memiliki keinginan dan keinginan pribadinya lebih diutamakan daripada keinginan Tuhan, di sanalah hal-hal yang tidak menyenangkan dan kesulitan akan terjadi. Pada saat manusia memberontak, pada saat manusia menginginkan keinginan dirinya sendiri, itu adalah celah bagi setan untuk merusak kehidupannya. Itu adalah celah bagi setan untuk menjadikan kehidupannya sulit. Sehingga dia akan berkata, Tuhan, Engkau tidak memperhatikan aku. Sehingga dia berkata, Tuhan sudah meninggalkan aku. Sehingga dia berkata, Tuhan sudah melupakan aku.
aku. Yakobus memperingatkan, hai orang percaya, sadar kesulitan di dalam dirimu bukan hanya dunia yang membuatnya. Kesulitan di dalam dirimu bukan karena setan yang membuatnya. Tetapi diri kita sendiri yang menjadikan pencobaan itu hadir dalam diri kita. Pada saat pencobaan hadir dalam diri kita karena keinginan pribadi kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita mempersalahkan dunia ini. Oh, sistem perekonomian dunia ini kacau. Para pemimpin dunia hidup tidak benar. Sehingga aku mengalami kesulitan. Aku mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan. Harus kita sadari. Aku juga bisa menjadi penyebab terjadinya pencobaan dalam diriku. Pencobaan dalam diriku bisa mengakibatkan kesulitan di dalam keluargaku. Pencobaan yang terjadi dalam diriku bisa menyebabkan hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan keluargaku. Jadi karena satu anggota dalam kehidupan keluarga hidup yang tidak sesuai dengan firman Allah, keluarga akan mengalami akibat dari kehidupan yang menguasai keinginan pribadinya daripada keinginan Tuhan. Oleh sebab itu harus kita sadari bahwa pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita dilakukan oleh dunia, dilakukan oleh iblis, dan dilakukan oleh diri sendiri. Seringkali tanpa kita sadari, kita melakukan keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seringkali kita melakukan keinginan diri sendiri, baru kita berdoa, Tuhan berkati keinginanku. Ini sumber pencobaan di dalam kehidupan kita. Orang yang tidak tahan dalam pencobaan, orang yang tidak kuat menghadapi pencobaan, orang yang hatinya tidak dipenuhi dengan firman Tuhan, dia akan terseret oleh keinginan dunia. Dia akan terseret oleh keinginan iblis supaya orang percaya meninggalkan Tuhan. Supaya orang percaya sibuk dengan urusannya. Sibuk dengan kesulitan hidupnya. Sibuk memikirkan kehidupan yang tidak menyenangkan. Jadi pencobaan merupakan satu senjata yang dipakai oleh setan atau iblis. Yang dipakai oleh dunia untuk mengacaukan kehidupan iman orang percaya. Untuk melemahkan kepercayaan orang percaya. Untuk membawa orang percaya menjauh dari Allah dan lebih mendekatkan diri dengan keadaan dunia dan sekitarnya. Pikirannya lebih terfokus kepada permasalahan dunia ini. Fokus kepada Tuhan semakin berkurang. Waktu untuk Tuhan semakin berkurang. Yang bertambah adalah bagaimana dia mengatasi kesulitan hidup. Yang pertama adalah bagaimana dia menyediakan waktu supaya hidupnya senang kembali. Nah, dengan demikian manusia akan berfokus kepada dirinya sendiri. Manusia akan menjadi egosentris.
segala sesuatu akan kuupayakan supaya aku keluar dari kesulitan. Supaya aku keluar dari hal yang tidak menyenangkan. Disitulah yang dinamakan dengan penyembahan terhadap berhala. Diri sendiri dijadikan dewa. Diri sendiri dijadikan ilah. Sehingga segala sesuatunya berfokus kepada apa yang harus kulakukan. Apa yang harus kuperbuat, aku yakin diriku pasti bisa lepas dari pencobaan. Saudara, bagi orang percaya, untuk lepas dari pencobaan, ada proses yang harus kita lalui. Artinya pencobaan yang datang dalam kehidupan manusia, pencobaan yang datang dalam kehidupan kita tidak akan pergi dengan sendirinya. Ada upaya yang harus kita lakukan. Ada kerja keras yang harus kita lakukan. Kita membutuhkan roh kita. Kita membutuhkan jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita. Kita membutuhkan tubuh kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama, proses untuk mengatasi pencobaan. Sadari bahwa pencobaan itu merupakan hal yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia di dunia. Ketika pencobaan datang kepada kita, jangan kita berkata, aduh, aku pasti hancur. Masa depanku hancur. Aku tidak akan mungkin bertahan hidup. Aku tidak akan mungkin mengalami kebahagiaan lagi. Untuk mengatasi pencobaan, kita harus menyadari bahwa pencobaan yang terjadi di dalam dunia adalah pencobaan biasa saja. Seluruh orang di dalam dunia, seperti saya katakan, dimanapun dia berada, dia akan terus mengalami pencobaan. Selama dunia masih ada, di situ juga pencobaan masih ada. Tidak bisa dari satu kota kita pindah ke kota lain supaya terhindar dari kesulitan, supaya terhindar dari kehidupan yang tidak menyenangkan. Di sana pun ada kesulitan dan hal yang tidak menyenangkan. Dimanapun kita pergi beribadah, di sana pun ada pencobaan. Di sana pun ada kesulitan. Seringkali kita berpikir, kalau kita beribadah di tempat lain, kita tidak akan mengalami pencobaan. Perekonomian kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Kita akan menerima kebahagiaan. Kita akan hidup senang. Kita memiliki saudara-saudara yang lebih baik lagi. Tidak, saudara. Itu tipu daya setan. Supaya apa? Tidak berakar dan tidak menghasilkan buah di mana kita berada saat ini. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, artinya manusia bisa saja mendapatkan berbagai macam pencobaan dalam kehidupannya. Manusia bisa mengalami banyak pencobaan di dalam dirinya. Tetapi orang percaya harus sadar
bahwa pencobaan yang dialami adalah pencobaan biasa saja, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya, sekalipun pencobaan datang kepada kita, kita akan tetap memiliki kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun pencobaan datang dalam kehidupan kita, kita tetap memiliki kekuatan yang daripada Tuhan untuk mengatasi pencobaan. Jadi, jangan dikalahkan oleh pencobaan. Kalahkan pencobaan, sebab di dalam dirimu ada kekuatan, ada kemampuan untuk mengalahkan pencobaan, untuk keluar dari pencobaan. Jangan menjadi orang percaya yang cengeng di dalam kehidupannya. Ada masalah dikit, ada kesulitan dikit, ada hal yang tidak menyenangkan, langsung menangis, dan menangis. Pada saat kita mengalami pencobaan, yakinilah pencobaan itu hal yang biasa. Yakinilah aku ada kekuatan untuk mengalahkan pencobaan. Tuhan menetapkan aku sebagai orang kuat untuk mengalami, untuk mengatasi, untuk mengalahkan pencobaan dalam kehidupanku. Jangan menjadi orang yang rendah diri pada saat terkena pencobaan. Jangan menjadi orang yang hilang kepercayaan terhadap diri sendiri. Jangan menjadi orang yang minder. Jangan menjadi orang yang sepertinya aku ini orang yang hina karena mengalami pencobaan. Hadapi pencobaan itu dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberi kekuatan kepadaku untuk mengatasi pencobaan. Tuhan memberi kemampuan bagiku untuk mengatasi pencobaan. Bukan hanya untuk mengatasi pencobaan, tetapi untuk keluar sebagai pemenang dari pencobaan. Ada jaminan Tuhan bagi kita orang yang percaya. Ada jaminan yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya untuk menang atas setiap kesulitan hidup. Atas pencobaan yang terjadi di dalam dirinya. Ada jaminan. Pemazmur berkata, dengan Allah kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Pemazmur berkata, ada kekuatan Allah dalam kehidupan orang percaya. Pemazmur berkata, Allah yang kita sembah, Allah yang maha tinggi. Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan mujizat untuk membawa kita keluar sebagai pemenang dari pencobaan. Jika pada saat ini engkau sedang mengalami keadaan yang sulit dan tidak menyenangkan atau pencobaan, yakinkan dirimu, aku adalah pemenang. Aku adalah orang yang diberi kekuatan oleh Allah untuk memenangkan pertandingan hidup. Untuk memenangkan diri dari pencobaan yang menguasai kehidupanku. Jadi, untuk mengatasi pencobaan, untuk keluar sebagai pemenang dari pencobaan, yang pertama, sadari bahwa pencobaan itu merupakan hal yang biasa. Seluruh dunia mengalami pencobaan. Dan pencobaan yang kita alami bisa lebih ringan dari orang lain, bisa juga lebih berat dari orang lain. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari, semua merupakan hal yang biasa-biasa saja.
Jangan menjadi stres. Jangan menjadi orang yang hilang pengharapan. Jangan menjadi orang yang berputus asa. Jangan menjadi orang yang menghabiskan waktu dengan berpikir dan berpikir terus bagaimana keluar dari pencobaan. Pusatkan dirimu kepada firman Tuhan bahwa pencobaan itu hal yang biasa dan Tuhan memberi kekuatan kepadaku. Itulah yang harus kita pikirkan. Ketika kita memikirkan, ketika kita meyakini kekuatan yang daripada Tuhan, maka semua kekuatan itu akan Allah berikan kepada kita. Allah akan memberi kekuatan kepada kita ketika kita meyakini bahwa Allah itu sumber kekuatan bagi kita. Allah akan memberi kekuatan dalam kehidupan kita ketika kita meyakini akan keberadaan kita. Saya adalah pemenang. Saya bukan pecundang. Saya adalah pemenang dari setiap pencobaan dalam kehidupan ini. Saya bisa mengalahkan pencobaan sebab saya kuat di dalam Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan kepada saya sehingga pencobaan-pencobaan itu tidak akan merubah kehidupan saya. Pencobaan bisa menjadikan seseorang dekat kepada Tuhan, bisa menjauhkan diri dari Tuhan. Tetapi bagi orang yang sadar akan apa yang dinamakan dalam pencobaan dan sadar akan kekuatan yang daripada Tuhan, dia akan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, untuk mengatasi pencobaan, senantiasa mengandalkan Tuhan. Senantiasa berharap kepada Tuhan. Sebab apa? Dia Allah yang setia. Mari kita perhatikan 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian dikatakan firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Mari kita katakan, Allah yang kusembah adalah Allah yang setia. Oleh sebab itu, aku meyakini bahwa di dalam diriku ada kekuatan yang Allah berikan supaya aku keluar menjadi pemenang dari pencobaan itu. Allah yang kita sembah, Rasul Paulus katakan, adalah Allah yang setia. Setia artinya Allah selalu mengikuti kehidupan kita. Allah selalu bersama dengan kita. Allah selalu menjaga kita. Allah selalu melindungi kita. Allah selalu memberi yang terbaik bagi kita. Allah yang selalu mendukung kehidupan kita. Oleh sebab itu pemazmur katakan, orang percaya yang jatuh tidak akan jatuh tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang dia. Ini adalah kesetiaan Allah dan Allah tidak mau melihat kehidupan orang percaya hancur karena pencobaan. Allah tidak menginginkan kehidupan orang percaya mengalami kehancuran dalam berbagai bidang kehidupannya. Dalam bidang pekerjaan, dalam bidang bisnis, dalam bidang kesehatan, dalam bidang kebahagiaan keluarga, Allah tidak mengendaki kehancuran. Allah ingin semuanya itu baik adanya. Itulah kesetiaan Allah. Mari kita perhatikan Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai dengan 16.
Saya ulang, jemaat bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai dengan 16. 3, 2, 1. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ketika kita menyadari, berfokus kepada Allah yang setia, berarti hati kita melekat kepada Allah. Hati kita melekat kepada Allah. Pada saat hati kita melekat kepada Allah, Allah berkata, aku akan meluputkannya dari pencobaan. Dengan kata lain, sekalipun kita mempunyai kekuatan, sekalipun Allah memberi kekuatan kepada kita untuk menjadi pemenang dari pencobaan, tetap kita harus sadar bahwa kita harus terus melekat kepada Tuhan. Jangan setelah menjadi orang yang dikuatkan oleh Tuhan, kita meninggalkan Tuhan dan berkata, untuk hari lain pun, untuk pencobaan yang di masa yang akan datang pun, aku tetap kuat dan menjadi kuat. Jangan kita pernah berkata demikian. Sebab pada saat kita melekat kepada Tuhan, di sana kekuatan Allah akan ditambahkan kepada kita. Pada saat kita melekat kepada Allah, maka pencobaan di masa yang akan datang tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Artinya pada saat kita melekat kepada Allah yang setia, Allah akan meluputkan kita dari pencobaan. Setelah luput dari pencobaan, Allah katakan, aku akan membentengi dia. Artinya pencobaan tidak bisa masuk dalam kehidupan kita. Pencobaan tidak akan menguasai kehidupan kita. Pencobaan tidak akan bisa terus merongrong kehidupan kita. Sebab Tuhan membentengi kita. Itulah Allah kita yang setia. Dia meluputkan kita dari pencobaan. Dan dia membentengi kita sehingga pencobaan tidak akan datang kepada kita. Ketika kita berkata Allah yang kau sembah adalah Allah yang maha setia, firman Allah katakan bila kita berseru kepadanya, Tuhan akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan dia. Mazmur 145. Mazmur 145 ayat 13. Tiga, dua, satu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Firman Allah katakan Tuhan setia dalam perkataannya. Ketika kita melekat kepada Tuhan, ketika kita berlaku setia kepada Tuhan, firman Allah katakan Tuhan setia dalam perkataannya. Artinya setiap firman Tuhan, setiap janji-janji Tuhan, pasti dia akan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi kesetiaan Tuhan itu juga yang akan terus membawa kita mengalami realita Tuhan.
Kesetiaan Tuhan inilah juga yang akan membawa kita untuk terus mengalami realita Tuhan. Kesetiaan Tuhan ini juga yang akan menjadikan setiap firman yang kita imani pasti terjadi. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pada saat kita mengandalkan Tuhan, berarti di sana ada unsur bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang mempercayai Tuhan. Orang yang bersandar kepada Tuhan adalah orang yang mempercayai Tuhan. Jadi pada saat kita mengandalkan Tuhan yang setia, berarti kita mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kita tidak mempercayai diri sendiri lagi. Kita tidak mempercayai orang lain. Yang kadangkala hanya sekedar janji-janji saja. Tetapi Tuhan yang setia, Dia akan melakukan firman Tuhan. Yang menjadikan setiap firman-Nya terjadi dalam kehidupan kita. Dia yang setia adalah Dia yang selalu terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayai Tuhan. Mari kita perhatikan Mazmur 145 ayat 18 sampai dengan 19. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Orang yang percaya kepadanya, itu merupakan buah daripada kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Ketika dia percaya kepada Tuhan, berarti akan ada kehidupan yang takut akan Tuhan. Seseorang berkata, aku percaya kepada Tuhan. Harus ada sikap hidup takut akan Tuhan di dalam dirinya. Tidak bisa seseorang berkata, aku percaya kepada Tuhan, tetapi tidak ada rasa takut di dalam dirinya. Orang yang percaya harus membawa kehidupannya untuk selalu dengar-dengaran kepada Tuhan. Sebab pada saat dia dengar-dengaran kepada Tuhan, segala sesuatu yang dia kerjakan pasti berhasil. Orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan, imannya akan bertumbuh. Orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan, Tuhan katakan, engkau setia dalam perkara yang kecil, aku akan mempercayakan perkara yang lebih besar lagi kepadamu. Mempercayai atau senantiasa mengandalkan Tuhan, itu merupakan suatu hal yang harus kita terus bertekun di dalamnya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mempercayai Tuhan, dan di dalamnya ada kehidupan yang takut akan Tuhan. Firman Allah dalam ayat 19, Ia melakukan kehendak orang yang takut akan Tuhan. Setiap kehidupan kita yang selalu bersandar kepada Tuhan, yang selalu menjadikan firman Allah sebagai dasar kita bertindak, sebagai dasar kita berkata, sebagai dasar kita berpikir, Ia akan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Jadilah orang yang takut akan Dia. Supaya apa? Apa yang kita kehendaki dilakukan oleh Allah.
Inilah yang dinamakan dengan campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Inilah yang dinamakan dengan kita mengalami realita Allah dalam kehidupan kita. Inilah yang dinamakan Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Inilah yang dinamakan Allah yang kita sembah, Allah yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang percaya kepadanya. Orang yang percaya kepadanya adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan bisa menarik Allah untuk melakukan kehendak kita. Kalau kita melakukan kehendak diri kita sendiri, ada banyak usaha dunia untuk menggagalkan kehendak kita. Tetapi ketika Allah melakukan kehendak orang yang takut akan Dia, tidak ada tangan yang bisa menggagalkan kehendak Allah. Tidak akan ada kuasa yang bisa menggagalkan kehendak Allah ketika Dia merancangkan dan melakukan yang terbaik bagi kita. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Yesaya pasal 57. Yesaya pasal 57 ayat 14 dan 15. Demikian dikatakan firman Tuhan. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk hati dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan yang setia itu, dan kita mempercayai Tuhan, dan kita memiliki sikap yang takut akan Tuhan, pada saat kita mengalami pencobaan, kita menangis, bersedih hati, mungkin dikatakan kita mengalami keremukan hati karena beban berat yang menindas kehidupan kita. Karena permasalahan yang begitu berat menindis kehidupan kita. Firman Allah katakan, Allah bersama dengan orang yang remuk hati dan rendah hati. Dia akan menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadilah orang yang takut akan Tuhan, supaya Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang takut akan Tuhan supaya terus mengalami realita Tuhan dalam kehidupan ini. Kemudian yang keempat, supaya kita bisa mengatasi pencobaan atau keluar dari pencobaan, kita kembali kepada 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kita baca bersama 3, 2, 1. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di sini dibutuhkan kesetiaan kita di dalam Tuhan. Artinya pada saat kita mengalami kesulitan,
Pada saat kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, yang membuat hati kita hancur, membuat kita tidak berdaya, kita tetap harus setia kepada Tuhan. Seringkali kita berkata ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kesukaran, kita berkata, aku tidak akan datang dulu kepada Tuhan. Aku akan menyelesaikan masalahku, aku akan menyelesaikan kesulitanku, aku akan menyelesaikan seluruh problema dalam kehidupanku. Nanti kalau sudah selesai, aku akan datang kepada Tuhan. Aku akan berlaku setia kepada Tuhan. Apakah benar kita bisa mengatasi masalah itu? Apakah benar kita bisa keluar dari pencobaan itu? Apakah benar kita akan bisa keluar dari kesulitan itu? Tidak. Dunia yang menciptakan pencobaan bagi kita. Iblis yang menciptakan pencobaan dalam kehidupan kita. Orang yang setia kepada Tuhan, imannya akan bertumbuh, akan terus mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Dan lewat kesetiaan yang ada di dalam diri orang percaya, Tuhan katakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar. Jadi pada saat pencobaan melanda kehidupan kita, pada saat kesulitan membelenggu kehidupan kita, pada saat kehidupan yang tidak senang sedang menguasai kehidupan kita, bila kita setia kepada Tuhan, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Artinya bersama Allah selalu ada jalan keluar. Bersama Allah akan selalu ada kemenangan. Bersama Allah akan selalu ada mujizat. Bersama Allah akan selalu ada pertolongan ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan kata dicobai. Pada waktu kamu dicobai. Artinya ada kekuatan dunia. Ada kekuatan iblis yang berupaya memaksakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Pada waktu kamu dicobai. Allah tidak pernah mencobai umatnya. Setan dan dunia yang mencobai manusia yang ada di dalam dunia ini. Pada saat kita berlaku setia kepadanya, ketika kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, pencobaan yang datang dalam kehidupan manusia, khususnya kepada kita, harus kita sadari bahwa pencobaan itu hal yang biasa. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan di dalam diri kita ada kekuatan untuk mengatasi, mengalahkan pencobaan itu. Untuk keluar dari segala pencobaan, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan berarti harus hidup takut akan Tuhan. Di sana realita Tuhan akan terjadi. Untuk mengatasi pencobaan, kita harus setia kepada Tuhan. Jangan pernah berpikir, aku akan menyelesaikan masalah dulu. Aku akan menyelesaikan kesulitan ini. Aku akan menyelesaikan kehidupan yang tidak menyenangkan ini. Setelah itu baru kita datang kepada Tuhan. Justru pada saat
dalam pencobaan. Pada saat dikuasai pencobaan, kita harus datang kepada Tuhan. Harus semakin dekat kepada Tuhan. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Go.
pemenang. Engkau adalah pemenang. Engkau ditentukan menjadi pemenang. Terima kemenangan. Terima kemenangan. Terima kemenangan. Haleluya. Oraya lamase. Nama sakaraya lamase kakaraya. Itu mahana sakaraya lamase. Yoraya lamase kakar. Nahanama. Nahana. Rala sekakaraya lamase. Yoraya lamase kakara lamase. Yoraya lamase kakara kakaraya. Yoraya lamase kakara kakara. Dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bersama Allah kita mengejar kencang musuh. Dalam nama Yesus berkalilah. Haleluya. Haleluya. Oraya lamase kakaraya lamase. Oraya lamana kakaraya lamase. Oraya lamana kakaraya lamase. Sekalo hanawa. Iralaya nakuna kakaraya lamase. Tuhan sudah memberi kemenangan kepadamu. Bersorak-sorailah. Haleluya. 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 Tuhan membentengi kehidupanmu. Pencobaan tidak akan terjadi dalam dirimu. Karena Allah membentengi kehidupanmu. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan anugerah berkat-Mu. Pimpinan Tuhan dalam peribadatan. Penyertaan Tuhan dalam pada saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami. Kami taruh firman-Mu dalam hati kami. Dan kami akan mengerjakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab di sanalah letak kemenangan yang akan kami dapatkan. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Diberkatilah kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami. Diberkati mata pencarian usaha dagang kami. Diberkati kesehatan tubuh jasmani kami. Diberkatilah keuangan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kita terima oleh saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Haleluya.